Lihat ini. Masih ingat? Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai 4 apa yang kita pelajari? Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saya mau tanya, kira-kira Alkitab ini bahasanya sopan gak ya? Yang menurut saya yang paling pas adalah dia diculik. Betul gak itu? Kalau saudara jadi gadis itu, jadi anak itu, menderita gak? Menderita. Nah, anak ini pergi ke luar negeri, itu kondisi diculik. Bukan karena sukarela, itu bedanya loh. Oke? Tapi perhatikan. Ternyata dia itu dipakai Tuhan jadi agen rahasia. Ada di rumah Naaman. Karena ternyata Tuhan ingin menyelamatkan Naaman. Gimana caranya? Pinter khotbahkah dia? Enggak. Cuman hanya jadi penunjuk jalan. Cuma jadi penunjuk arah. Lihat ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Apakah itu? Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara tentu tahu akhir ceritanya. Naaman ke Israel, Naaman disembuhkan, dan bukan hanya itu, Naaman mengenal Tuhan yang benar. Tapi tidak akan pernah ada keselamatan dalam diri Naaman kalau tidak ada peran dari gadis kecil itu. Saya mau bilang, mungkin saudara sedang ada di situasi yang sangat tidak saudara sukai. Tapi percayalah saudara, agen rahasianya Tuhan. Mungkin saudara bilang gini, kayaknya kecelakaan deh saya ada di sini. Kayaknya sebetulnya saya nggak pengen ada di sini. Saya sih pengennya ada di Jakarta. Tapi kenapa kok keadaan kok memaksa saya ada di sini? Saya sangat yakin itu karena kerajaan Allah memutasi saudara di kota ini. Saudara dimutasi. Lihat ini. Apa yang membuat keledai ini begitu berharga dan begitu berbeda dengan keledai yang lain? Apa? Simple. Ketika dia dipakai Yesus. Ingat, tujuan keberadaan kita dan letak keberhargaan kita itu saat Tuhan memakai kita bagi kepentingan dan kemuliaannya. Saya ini tumbuh dalam kondisi gambar diri yang buruk, hancur. Tapi saudara mau tahu kapan saya bisa pulih? Bukan memulihin diri, itu nggak tepat. Saya pulih dengan sendirinya ketika saya mulai belajar hidupi panggilan saya. Saya menemukan rasa berguna ketika saya menolong orang. Ada orang yang masih memberi apresiasi dan itu bukan bicara pujian yang besarin kepala dan besarin hidung, bukan. Tapi makin hari saya makin sadar, iya ya, saya itu ternyata berharga loh. Saya mau katakan sama saudara, sehancur apapun hidup saudara malam ini, Tuhan mau pulihkan saudara. Tapi bukan supaya senang-senang loh, supaya saudara bisa berfungsi lagi untuk dipakai untuk jadi alat kemuliaannya. Sekarang, lihat ini, hiduplah seperti selang air bagi Tuhan yang mengalirkan air hidupnya bagi dunia ini. Hiduplah sebagai selang air. Saya ambil contoh, sebenarnya saya mau bawa selang loh sih loh. Cuma kayaknya terlalu lebay. Di ruangan ini tidak ada air. Tapi di sana itu ada kamar kecil. Bagaimana caranya untuk di ruangan ini bisa basah? Bawa ember. Tapi kalau nggak pakai ember, bagaimana caranya? Ambil selang, hubungkan ke keran, lalu bawa selang itu sampai ke titik ini. Dan begitu keran itu dibuka, maka air yang ada di ruangan itu bisa sampai ke ruangan ini. Saya mau tanya sama saudara, saudara sadar bahwa kita ini selang airnya Tuhan? Dimanapun saudara, disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Sekarang lihat ini. Kebetulankah kalau di antara keluargamu engkau yang baru diselamatkan? Kebetulankah? Kok enggak ya? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Berhenti di situ? Enggak. Keselamatan itu menular. Perhatikan ini. Dan engkau akan selamat
engkau dan seisi apa saudara? Rumahmu. Berarti dengan kata lain ingat, kita ini jadi agen rahasianya Tuhan. Di mana lewat satu orang, maka Tuhan akan mengerjakan kehendaknya, Tuhan akan menyatakan dirinya, sehingga akhirnya apa terjadi? Lewat hidup kita, Tuhan dinyatakan.